Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zadana ni'amahu liman syakar wa 'adabahu liman kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah ikhwah sekalian, jemaah sekalian yang Allah rahmati, yang Allah muliakan sekelilingnya dengan ilmu, yang Allah muliakan dengan hidayah Islam, yang Allah berikan karunia setiap harinya dengan kenikmatan beribadah kepadanya, yang Allah berikan nikmat setiap harinya dengan muamalah yang baik, insyaallah. Baik, ikhwan sekalian yang Allah muliakan. Hari ini malam Jumat nih. Tanggal punten Bapak-bapak sekalian. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Mas? Tanggal 30. Yang lain? 1. Yang lain? Saya belum lihat hilal soalnya. Ini antara tanggal 1 atau tanggal 2. Ya. Kalau ini tanggal 1, berarti tadi hari Kamis, genap 30. Istiqmal. Kalau ini tanggal 2, berarti Muharramnya 29 hari. Nah, tapi sekali lagi ini sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas jerih payah, atas perjuangan beliau menyampaikan risalah Islam, syariat Islam, terutama risalah tauhid, mentauhidkan Allah Taala, ya, hingga kita bisa menikmati Islam sampai saat ini. Ya, karena begitu mahalnya Islam, begitu berharganya Islam bagi kita. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya, melainkan sesuatu itu adalah keislaman kita. Bahkan ada sebuah doa yang bisa menyayat hati kita, yang ketika doa itu dibaca dengan penuh penghayatan, dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, maka doa itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami Allah Ta'ala, jangan Engkau kembalikan kami lagi, ya, artinya kepada kejahilan, kepada orang terdahulu. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada. Artinya hidayah Islam itu merupakan sesuatu yang mahal untuk kita, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Keislaman kita itu tidak bisa ditebus oleh apapun. Ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan kedua pada penanggalan bulan Hijriah. Itu artinya kedepannya kita tidak akan merasakan tiba-tiba sudah bulan haram yang lainnya, yaitu Rajab. Selesai Rajab tidak terasa kok sudah Tarwih lagi. Ya. Selesai Tarwih tidak akan terasa kok sudah Dzulhijjah lagi. Ya. Mereka yang tidak merasakan atau mereka yang mengatakan kok tidak terasa tiba-tiba sudah bulan ini adalah mereka yang senantiasa hatinya dikiblatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yang senantiasa kesehariannya itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti kesehariannya itu puasa terus-menerus, bukan berarti kesehariannya itu sholat panjang waktu, bukan. Ibadah yang benar adalah segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Ta'ala itu adalah ibadah. Tapi orang yang merasakan, loh kok baru tanggal 2, baru tanggal 3, adalah mereka yang menunggu gaji bulanan. Benar ya? Tapi bagi yang
Bagi yang biasanya menggarap sawah, ya yang teladan ini nggak akan terasa, karena ladang-ladang kita, sawah-sawah kita tinggal nunggu panen. Beda dengan yang di kantor, di pabrik. Ya, biasanya kalau ditunggu-tunggu, ya ini yang ditunggu gaji. Jadi bekerjanya itu, kalau misalnya yang ditunggu gaji, itu artinya pekerjaannya itu belum sepenuhnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diperintahkan oleh Allah itu hanya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, bukan untuk menunggu gaji. Ya, jadi ada ikhtiar-ikhtiar lain. Ya. Ada yang ikhtiarnya di pabrik, ada yang ikhtiarnya di perusahaan kantor, ada yang ikhtiarnya di ladang, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh adalah mereka yang tidak berikhtiar untuk mencari nafkah. Saya jemaah sekalian yang Allah muliakan. Tadi di awal sudah disinggung tentang Islam. Ya. Islam itu sangat mulia. Islam itu sangat berarti bagi kita. Tapi Islam itu sangat sensitif. Ya. Islam itu sangat sensitif. Tidak bisa kita melaksanakan suatu amal ibadah yang tidak ada keilmuan di dalamnya. Misalnya, sholat 5 waktu. Jika tidak ada ilmuwan, kita tidak memiliki ilmu, si fulan tidak memiliki ilmu tentang sholat tersebut, apakah sholat tersebut bisa ditegakkan? Bisa. Tapi konsekuensinya tidak akan diterima. Ya. Makanya dalam sholat ada yang namanya rukun sholat. Rukun sholat yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi 2, yaitu rukun fi'li dan rukun qauli. Rukun qauli salah satunya membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah, kalau Al-Fatihahnya masih salah-salahan, bisa jadi rukun qaulinya itu, Al-Fatihahnya itu yang salah-salah tadi bisa merusak rukun qaulinya. Ya, kalau rukun qaulinya atau rukun sholatnya bisa rusak, itu artinya sholatnya juga diancam rusak. Ya, Allah alam masalah diterima atau tidak. Ya, diterima atau tidak amalan kita itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah. Oleh karena itu, tidak hanya sholat, puasa pun demikian. Ya, puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar atau matahari. Nanti terbitnya matahari setengah 6 dari puasa. Ya, jadi terbitnya fajar itu adalah ilmu juga. Oleh karena itu, Islam memang mudah. Ya, Islam memang mudah, tapi Islam juga sensitif. Segala sesuatunya perlu adanya ilmu. Ya, kalau tidak diterapkan ilmu, maka keislaman kita akan dipertanyakan nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW berkali-kali menyindir bagi kita untuk thalabul ilmu. Yo ngaji, yo kajian, yo ta'allum. Nah, berapa kali Naif menyampaikan, para ikhwan, silakan dijawabkan lagi ta'allum. Silakan hadir kajian. Ya. Karena apa? Ini akan menjadi charger bagi kita, mengecas keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Di sini ada sebuah hukum yang tidak ada dalam ranah usul fikih. Ya, kalau ranah usul fikih itu hukum terbagi menjadi 2 para ikhwah sekalian. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada 2, sahih dan batil. Sementara hukum taklifi itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tapi pada kalimat thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim itu ada hukum yang baru. Hukum di luar ranah hukum usul fikih. Artinya hukum yang sangat ditekankan bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu fardu. Ya. Fardu itu enggak ada di ranah usul fikih. Tapi itu sudah beda tingkatan. Derajatnya sudah beda. Sudah tidak bisa ditinggalkan. Kenapa tidak bisa ditinggalkan? Ilmu itu diperlukan di setiap kehidupan kita, setiap amalia kita. Jangankan masalah ibadah, kebiasaan adat kita saja setiap harinya itu perlu adanya ilmu.
bapak-bapak sekalian, kalau misalnya ke sawah atau ke ladang nyangkul, itu perlu adanya ilmu atau tidak? Perlu. Tidak ada ilmu maka yang kecangkul kakinya, bukan nyangkul tanah. Makan pun perlu adanya ilmu. Bagaimana makan yang baik? Bagaimana makan yang mengikuti Rasulullah SAW? Makan dengan tangan kanan. Ya, makan tidak boleh berdiri. Walaupun hadisnya la yashrabanna ahadukum bil qiyam. Ya, tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tidak ada kalimat makan, tapi minum. Maksudnya adalah minum saja, nggak boleh berdiri, apalagi makan. Itu semua perlu adanya ilmu. Bahkan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya bahwa siapapun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, walaupun sekedar beberapa meter saja dari rumahnya, dia diganjar pahala jihad fisabilillah. Ya, tapi berbeda dengan mereka yang mati dalam jihad di medan perang. Ya, yang mati syahid itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan pahala jihad fisabilillah menuntut ilmu dengan pahala jihad fisabilillah hingga mereka mati syahid. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kediamannya, ya, dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Sungguhnya dia itu senantiasa di jalan Allah Ta'ala hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Ini ganjaran bagi mereka yang menuntut ilmu. Ditambah mereka yang senantiasa menuntut ilmu, bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian Allah muliakan, mereka yang menuntut ilmu bahkan diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya itu ada keilmuan. Artinya barang siapa yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya ilal jannah, untuk menuju surga. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Rasulullah SAW menggunakan kata sahalallah, bukan yassarallah. Apa perbedaan antara sahalallah dengan yassarallah? Padahal artinya sama-sama memudahkan. Ya. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artinya sahalallah, Allah memudahkan dengan kemudahan yang sangat mudah. Ini kalau dalam sirah balaghah atau dalam ilmu bahasa Arab namanya taukid jumlah. Ya, tidak kelihatan bentuk taukidnya, tapi ini merupakan penekanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memudahkan dengan sirah Allah, memudahkan jalannya. Ya, dengan sedikit cobaan. Bedanya sahala dengan yassara itu Allah memudahkan tapi dengan sedikit cobaan. Cobaan itu untuk meningkatkan keimanan kita. Karena ada apa? Kalian dapat buat kalian ya. Orang yang menuntut ilmu. Kira-kira kalau zaman sekarang menuntut ilmu itu perlu adanya uang atau tidak, Pak? Mas, perlu ya? Jangan kan zaman sekarang. Zaman dulu juga perlu adanya uang, perlu adanya mal. Setidaknya untuk membeli pena, membeli pensil, membeli makan. Kalau misalnya itu darurat. Ya. Tapi sekarang sudah banyak wasilah-wasilah menuntut ilmu ya, tempat-tempat daurah yang itu gratis. Tapi setidaknya kita perlu bawa pulpen, setidaknya kita perlu bawa pensil, penghapus, perlu bawa buku. Setidaknya kita perlu ongkos untuk ke tempat daurah tersebut, untuk ke tempat menuntut ilmu tersebut. Ya. Dan ini adalah sedikit cobaan. Nah, cobaannya dari mana? Cobaannya dari hati. Nah, saya daripada ngeluarin duit sekian untuk menuntut ilmu, mending buat nyicil kendaraan.
Ada nggak kira-kira ini? Kalau kalian ada atau tidak kira-kira gonjang-ganjing seperti itu? Yuwaswisu fi sudurina. Ya, ini setan yang bermain di hati kita semua. Daripada saya beli tafsir Ibnu Katsir 4 jilid, mending saya pakai buat beli paket internet. Mending saya pakai buat beli makanan yang banyak. Itu pasti ada, hal itu pasti ada. Karena sudah dijelaskan, ya, yuwaswisu fi sudurina, setan itu bagaimanapun akan mengusik hati kita, akan mengganggu keikhlasan niat kita kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam masalah menuntut ilmu, dalam masalah ibadah, semuanya pasti akan diganggu. Ya. Kembali lagi ke hadis yang tadi awal. Ada 2 hadis yang tadi saling berkesinambungan ya. Yang pertama tadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi yang kedua, man faraja fi talabul ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Ya, 2 hadis ini saling berkesinambungan. Dan ditambah tadi hadis yang masalah katorikan yang kami suti. Ya. 3 hadis ini sebenarnya cukup bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa menuntut ilmu itu perlu. Bahkan Rasulullah SAW, bapak-bapak sekalian, itu mengancam siapapun dengan kalimat idza tidak aku ila al-ini fantazirisa. Ya, idza tidak amrun. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, kepada yang bukan ahlinya, fantazirisa, maka tinggal tunggu kehancuran. Jadi semua urusan, Bapak-bapak sekalian, mau urusan dalam masalah dunia, urusan dalam masalah agama, kalau bukan diserahkan kepada yang ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Di situ menggunakan kalimat fantazirisa saat. Saat itu artinya waktu. Ya tinggal tunggu waktu kehancurannya saja. Ini kan misalnya Mas Hari kan biasanya ngurus cabai ya di greenhouse. Kalau saya masuk, ya saya belum paham masalah pertanian. Ya tinggal tunggu nanti busuknya, layunya, karena saya belum tahu. Itu bukan skema keilmuan saya di situ. Jadi kita semua di sini punya skema keilmuan masing-masing. Ya, punya skema ibadah masing-masing. Ketika semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi ibadah. Tapi pentingnya ada ilmu di dalam. Ya, karena pernah dijelaskan, pernah disindir, pernah disinggung bahwa unsur takwa itu salah satunya dengan ilmu. Kalau nggak tahu ilmu tentang takwa, bagaimana mau bertakwa? Kalau tidak tahu bagaimana cara bertakwa, kalau tidak tahu ilmu cara bagaimana bertakwa, bagaimana kita mau meraih haqqat tuqati, takwa yang haqqat tuqati. Seperti itu. Jadi bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian ya, pentingnya bagi kita, apalagi di zaman akhir-akhir zaman. Ya, zaman fitnah ini. Tambah sekarang banyak medsos. Segala keburukan, segala kebohongan, segala fitnah letakkan di medsos. Dalam hitungan detik akan tersebar. Bagaimana cara kita untuk menangkalnya? Cara kita menangkalnya adalah dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ditambah di luar sana banyak yang jidal, bapak-bapak sekalian. Banyak yang jidal, debat, usir. Padahal yang debat seperti ini si fulan A, fulan B itu tidak tahu ilmunya, tapi hanya debat karena nafsunya saja. Ya. Ingin menjadi yang paling benar, merasa dirinya itu paling benar, akhirnya mereka debat. Padahal ilmunya bukan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berdebat. Oke, bedakan ya bapak-bapak dan mas-mas sekalian antara debat dengan diskusi. Kalau debat itu datangnya dari setan, kalau diskusi itu ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diskusi itu mencari tarjinnya, ya, mana yang paling benar, atau jalan tengahnya, mana kira-kira yang bisa menjadi maslahat. Tapi kalau jidal itu adalah debat untuk mencari kesenangan saja, mencari pengakuan bahwa dia yang paling benar. Dan ini adalah
sifatnya iblis. Kok bisa sifatnya iblis? Karena iblis itu tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Dia mengaku dia yang paling benar. Ya seperti itu. Makanya ini orang yang suka merasa paling benar, dia adalah orang yang termakan sifat iblis. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menangkalnya? Ya itu, menuntut ilmu. Jangan bosan untuk datang ke taklim, baik itu riasa, jiro, niaga, wilayah, bahkan pusat. Ya. Jangan menggunakan pikiran bahwa harta kita akan bisa. Padahal harta kita itu akan berubah. Harta kita secara zahir akan diserap memang oleh Allah Ta'ala ketika kita berangkat ta'lim jauh. Tapi pada hakikatnya, syariatnya, harta itu akan menjadi harta infak. Ya, karena dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakkan harta kalian di jalan Allah Ta'ala. Ini akan menjadi skenario dengan harta-harta yang kita miliki untuk menuntut ilmu, maka ini akan menjadi suatu kebaikan, suatu keberkahan. Karena bapak-bapak sekalian, ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat bagi kita sebelum ilmu itu menjadi berkah bagi kita semua. Ya, bapak-bapak sekalian, bahwa tadi sudah jelaskan 3 hadis. Okay. Pertama, kalau ilmi fardhu. Sekali lagi bapak-bapak, dulu pernah kami singgung. Fardhu itu maknanya adalah fardu. Fardu itu hukumnya bagaimana? Tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diwajibkan. Di atasnya wajib. Okay. Kan tidak mungkin kita minta orang lain untuk membadali, menuntut ilmu. Ya. Orang lain menuntut ilmu, orang lain menghafal hadis, menghafal Quran sedikit-sedikit. Ya, kemudian kita mendatangi orang tersebut. Mas, Pak, saya minta ilmunya. Saya bawa kelas di sini. Akhirnya dicolok ke salah satu bagian tubuhnya. Bisa atau tidak, bapak kalian? Bisa atau tidak? Ilmu itu dicolok diambil langsung, seperti halnya mengambil ilmu dari komputer, mengambil file dari komputer. Bisa atau tidak, bapak kalian? Tidak bisa. Kemudian sholat, hukumnya apa? Bapak-bapak, fardu atau wajib? Fardu atau wajib? Fardu atau wajib? Ya. Hukumnya itu fardu, karena tidak bisa ditinggalkan. Memang secara zahirnya hukumnya wajib, tapi dalam hadis itu kebanyakan hadis yang mengatakan sholat wajib itu adalah as-shalawatul mafruḍah, bukan as-shalawatul wajibah. Karena sholat meskipun kita dalam keadaan tidak bisa bergerak tubuh kita, tapi mata kita masih bisa bergerak, itu tetap diharuskan, tetap difardukan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan puasa. Puasa hukumnya apa, bapak-bapak? Puasa Ramadan. Fardu wajib. Wajib. Ya, kenapa wajib? Karena boleh ditinggalkan ditinggalkan boleh. Tapi hanya satu golongan yang boleh meninggalkan. Bukan menggantikan, tapi ditinggalkan. Siapa? Ibu hamil yang khawatir akan kondisi dirinya. Lalu dia ganti dengan dia bayar kafar. Kalau khawatir dengan tanda kondisi anaknya, maka bayar kafar dan mengqadha puasanya, mengganti puasanya. Gitu. Seperti itu. Jadi antara wajib dengan fardu itu berbeda. Ya. Dan fardu dan wajib pun itu boleh ditunda atau dibatalkan. Sementara yang fardu itu kalau benar-benar tidak udzur syar'i, maka tidak boleh dibatalkan. Bahkan Syekh Al-Maqdisi, ya, beliau merupakan penulis kitab Umdatul Ahkam. Ya, beliau pernah mensyarah hadis bahwa orang yang istilahnya kebelet
mau buang air kecil, buang air besar atau kebelet kentut, itu boleh dibatalkan sholatnya meskipun sholat fardu. Tapi dengan syarat benar-benar tidak bisa ditahan atau rokaatnya masih jauh menuju sholat seperti itu. Tapi kalau masih bisa ditahan dan dia masih bisa khusyuk, maka dilanjutkan seperti itu. Ya, jadi dalam konteks ini menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu. Karena ini akan menjadi bekal untuk kita melaksanakan sesuatu, baik melaksanakan kebiasaan, ibadah maupun muamalah. Ya. Dan ganjarannya, bapak-bapak sekalian, ganjarannya adalah surga bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya tadi juga ya. Nansara tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Tadi bedanya sahala, kalau sahala itu tadi pasti ada cobaannya meskipun Allah permudah. Tapi kalau yasara itu biasanya adalah kemudahan secara mutlak, kemudahan saja. Oleh karena itu dalam surah Al-Insyirah ya disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Ya karena kemudahan itu datang setelah kesulitan. Artinya tidak ada cobaan lagi ketika datang kemudahan berupa yusra atau yasara. Tapi kalau sahara pasti ada cobaan meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan. Ya untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Ya, jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, ini nasihat untuk kami pribadi dan kita semua. Jangan lelah untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu salah satu wasilah kita menuju surga. Kalau di dunia, salah satu wasilah kita beribadah. Salah satu wasilah kita bisa bermuamalah dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Dan juga merupakan salah satu wasilah kalau hati kita sedang gundah, hati kita sedang bimbang. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Ya. Mengingat Allah Ta'ala itu perlu juga. Ya. Contohnya apa? Mengingat Allah Ta'ala dalam masalah rububiyahnya, dalam ciptaan-ciptaannya. Mengingat Allah Ta'ala dalam uluhiyah beribadah kepadanya. Mengingat Allah Ta'ala asma wa sifatnya. Bagaimana asma Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana baiknya Allah Ta'ala pada kita semua sebagai hambanya. Bahkan Allah Ta'ala juga baik kepada mereka yang mengkufuri Allah Ta'ala. Dan ancamannya bagi yang tidak ingin menuntut ilmu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Inna minal mujrimin muntaqimun. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Barang siapa ya, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Barang siapa yang dia diingatkan oleh Allah Ta'ala suatu ilmu tentang agama ini, yaitu agama Islam, tentang syariat Islam, kemudian dia berpaling, summa a'radu anha, ya, ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna minal mujrimina muntaqimun. Dan sesungguhnya mereka yang berpaling dari ilmu-ilmu Allah Ta'ala, ilmu-ilmu agama Islam, inna minal mujrimina muntaqimun. Mereka adalah seorang pendosa dengan dosa yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semua, ya, menjauhkan kita semua dari sifat-sifat malas untuk menuntut ilmu. Dan Allah Ta'ala mengkaruniai kita hidayah dan karunia untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala. Karena kalau nggak ada ilmu, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah secara maksimal, yaitu bertemu dengan Allah dengan membawa takwa. Dan karena takwa itu juga perlu adanya ilmu. Dan salah satu unsur dari takwa adalah ilmu. Ya, ditambah dengan amal soleh dan niat yang khalis, niat yang baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga niat kita semua dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa besok di akhir hari Jumat, artinya menjelang maghrib, banyak-banyak berdoa. Karena itu adalah salah satu waktu yang paling mustajab.
Itu akhir hari Jumat. Jangan akhiri. Bila kita mau hidayah, kalau dua lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.